Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qad nabbaha bihadza ala thamratihi, ada nuskhah mufrad, ada nuskhah jama'. Jadi ada nuskhah ihya thamrah buahnya, ada thamaratihi. Jadi jama' buah-buahnya. Allah alam mana yang benar, mungkin makna kurang lebih ya, enggak masalah. Kalau di syarah mufrad, tapi kalau di matan tuh di atasnya jama'. Di dunia, di alam dunia. Yani hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kalau menganjurkan sesuatu supaya diamalkan oleh umat beliau, beliau terkadang memakai bahasa-bahasa yang kelihatan di depan mata, ya kayak innal hikmata tazidu syarifa syarafa wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Ini kan urusan duniawi, tapi kadang langsung bahas akhirat. Nah, kalau pembahasan yang saya baca di syarah-syarah hadis, ya Rasulullah itu hakim. Beliau itu bahkan ahkamul hukama, orang yang sangat bijaksana. Jadi tahu di depan beliau itu siapa, kadar akalnya seberapa, penyakit batinnya apa. Seperti hadis yang terkenal la taghdab, itu ketika orang itu meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas tahu dengan tanda-tanda mukanya, kan kelihatan penyakit orang ini apa. Lepas dari urusan kasyaf ya, Rasulullah itu bisa membaca watak. Orang itu diberi wasiat, la taghdab, jangan marah. Sebab Nabi melihat tanda-tanda pemarah di orang itu. Beda lagi kalau yang meminta wasiat Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang imannya sudah papan atas. Dan Nabi memberi wasiat zikir kali, la ilaha illallah atau apalah yang sesuai dengan pangkatnya yang dihadapi beliau. Wa ma'lumun annal akhirata khairu wa abqa. Sudah dipahami bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Alhasil, kalau saya, ini boleh ditiru oleh santri-santri saya ya. Kalau saya itu setiap membaca kitab yang mukhtasar atau mutawwalat itu kayak Ihya, ini masuk mutawwalat kan, kitab yang pembahasannya panjang lebar, atau kitab yang pendek seperti mukhtasarat kayak Bidayah dan lain-lain. Terus saya biasa, ini maksudnya apa nih? Kayak Kitabul Ilmi, itu mau berapa panjang penjelasannya Imam Ghazali, itu tujuannya satu, ta'allam. Kalau istilahnya Syekh Al-Buti kan, ta'allam thumma takallam. Pelajari baru bicara. Jangan jadi tukang ceramah sebelum ahlul ilm, terbalik ini. Jadi guru pengajar sebelum ta'lim, ngawur. Ta'allam thumma takallam. Pelajari dulu sampai ahli baru bicara. Syekh Ramadan Al-Buti itu sering itu dimulai dengan itu, ta'lim beliau itu di rekaman-rekamannya. Jadi alhasil Kitabul Ilmi yang nyuruh kita ta'lim, belajar yang benar, udah gitu. Nah, tinggal penyakit Anda apa? Kalau penyakit Anda itu enggak ada
semangat untuk thalabil ilmi, ya itu yang perlu diantem. Cari Ihya yang bab itu. Pembahasan Imam Ghazali tentang malas itu cari. Malas thalabul ilmi ya, bukan malas ibadah. Ya penyakit orang kan macam-macam ya. Ihya itu kalau menurut saya kayak apotik gitu. Obatnya segala macam. Jadi orang yang penyakitnya tidak ada mahabbah kepada ilmu, malas ta'lim, cari pembahasan Imam Ghazali. Jadi yang sedang kita baca ini obat untuk orang yang malas ta'lim, yang belum ada mahabbah ilmu. Syekhuna Abu Yahya itu kalau ngajar sering mengulang-ulang kalam Imam Syafi'i. Atau kama qala la khaira fi man la yuhibbul ilma. Tidak akan pernah ada kebaikan orang yang tidak cinta ilmu. Orang tidak ada mahabbatul ilmi itu macam-macam. Ada bawaan lahir. Bimakna yang saya maksud bawaan lahir itu dasar orangnya nggak senang taklim, dia nasihati apa aja nggak masuk. Bukan saya katakan dari bayi sudah ada penyakit nggak senang taklim, bukan. Itu mah bahasa ngobrol aja. Dasar orangnya di apa yang dinasihati apa aja nggak kira senang taklim sudah. Nah ini sebabnya macam-macam juga. Bagi yang penyakitnya itu, baca pembahasan Imam Ghazali di Ihya tentang itu, pengobatan supaya dari. Saya ini mau mengingat ya, saya ada cerita tentang ini. Salah satu guru saya itu ada almarhum Muallim Ali Wafa. Itu yang terkenal kalamnya Imam Al-Habr ke Sadr Imam ke Sayyidil Walid. Ali Wafa haqqaq ramli haqqi atau qala ramli haqqi Ali Wafa haqqaq. Ini Muallim Ali Wafa cerita sendiri ke saya. Almarhum rahimahullah sudah meninggal. Min masyayikhi. Yu'allim fi Darul Hadits waktu saya kelas 4. Yaji kul yaumil Itsnain kalau enggak salah. Bi amr min Sadr Imam. Beliau itu anaknya petani. Ini cerita sendiri ke saya. Ayahnya itu orang kaya. Kalau enggak salah petani ya. Pokoknya rajul tajir bukan rajul alim. Jadi ja'a ila Al-Habib Abdul Qadir, Imam Al-Habib Ustaz Al-Habib Abdul Qadir, masih di Embong Arab waktu itu. Tanpa mahabbatul ilm. Ngaku ke saya, enggak ada senang ilmu sama sekali. Yang nuruti orang tua aja, pengen mondok, disuruh mondok. Al-Imam Al-Habr hadza wallahu a'lam min kashfih, atau kayak tadi yang saya bahas, idza ra'a wajha wahid yafham. Ini anak ini ma yuhibbul ilm hadza. Hadza yuhibbul wirid lakin ma yuhibbul ilm. Hadza yuhibbu al-ibadah lakin ma yuhibbul ilm. Tahu Imam Al-Habr itu. Jadi begitu alim-alim Bapak datang, dilihat mukanya enggak ada mahabbah ilm. Itu katanya tiap ta'lim pembahasannya Imam Al-Habr tentang mahabbatul ilm. Ya udah jadi ihya ngomong. Imam Al-Habr sudah jadi ihya'nya. Kan memang sangat terpengaruh dengan Imam Ghazali kan Imam Al-Habr itu. Sampai kata Muallim Ali Wafa, satu hari berubah hati saya jadi senang ilmu. Sampai katanya saya tidak pernah melihat kota Malang. Saya ulangi, saya tidak pernah melihat kota Malang di malam hari itu di bulan-bulan Imam Al-Habr yu'allim itu. Saking kan keluarnya cuma yaumul Jum'ah untuk sholat Jumat di mana itu? Di Masjid Jami'. Ayam fi Embong Arab kan Darul Hadits belum ada masjidnya kan. Jadi sholatnya di Masjid Jami'. Dan asyik, enak, senang itu dengarkan ta'limnya Imam Al-Habr itu. Sampai ini yang penting ini. Dari hati tidak senang ilmu berubah menjadi yuhibbul ilm. Ini sulit loh ini, merubah hati itu sulit loh. Sebagian orang mondok terpaksa. Jadi mukrohan. Dipaksa keadaan. Ada yang orang tuanya nyuruh, ada yang melarikan diri dari dipaksa ini, paksa itu. Macam-macam lah sebabnya orang mondok itu. Tapi Al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir itu punya kemampuan untuk merubah itu. Dari tidak senang menjadi senang ilmu. Wahakadha. Al-Imam Al-Habr hadha murabbi. Ada cerita lagi yang saya dengar dari
Abi Thalib. Nah, cuma itu nanti di bab ini aja, di bab Amradul Qulub, sebab ceritanya tentang babul kibir. Khulasahnya ya dilihat sama Imam Al-Habbar ini ada penyakit kibir. Faman nasahahu sampai ayam sampai bersih. Itu pasnya saya ceritakan di bab Amradul Qulub, nanti masalah sofa. Radhiyallahu an wa nafa'ani wa iyyakum bi asrar Imam Al-Habbar al-Qutb al-Habib Abdul Qadir wa asrar khalifatihi Sayyid al-Qutb al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir wa asrar al-Imam al-Ghazali wa asrar sair al-ulama wal awliya dunyan wa barzakhan wa ukhra wa ridha wa afiyah bila mihna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani, dua sifat ini la yakunani, tidak akan ada fi munafiqin, di diri orang munafik. Husnu samtin wa fiqhun fid din, bagusnya tingkah laku, wa fiqhun, dan pemahaman di dalam agama. Ini apa maksudnya? Kalau kita artikan husnul samtin itu tingkah laku, ya tidak apa-apa, itu ada yang memberi arti gitu. Ada lagi kalau di syarah ini gaulnya Ibnul Athir, husnul samtin ay husnul hay'ah wal manzar fid din, bagusnya keadaan dan pandangan di dalam agama. Jadi munafik yang dimaksud di sini ini jelas bukan nifak yang itu, yang khulud finnar itu. Soalnya orang-orang munafik di zaman Nabi itu ya ngomongnya bagus tentang agama itu. Nggak kelihatan dah. Ya, kecuali ya Rasulullah SAW kan Sayyidu Ahlil Kashf. Terus saya pernah dengar cerita dari almarhum Alim Dimyati itu, waktu Sayyidina Ali ketemu dengan Raisul Munafikin. Itu kan dikasyaf sama Sayyidina Ali itu. Ya fulan, saya lupa itu Abdullah bin Ubay atau Abdullah bin Salul, pokoknya Raisul Munafikin. Dikasyaf oleh Imam Ali. Sayyidina Ali bilang, ya fulan ittaqillah wa la tunafik. Ya jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kasyaf dari Imam Ali, tahu lah. Tuh kalau yang lihat kita ya kayak nggak ada bedanya. Kemudian orang yang bagus zahir batin itu memang yang asli nih ya, yang asli zahirnya saleh, baik, batinnya juga saleh. Itu memang kelihatan sih, kelihatan di mukanya, nggak bisa dibohongi gitu kan, kelihatan. Ini nggak cerita kasyaf, nggak, ini cerita ilmu kejiwaan aja. Ada kan ucapan bukan ba'dul auliya, ba'dul bulagha, yang sering dibawa itu sama Habib siapa yang di Jakarta itu, Habib Khatib yang terkenal sekarang di Jakarta, Habib siapa itu, Muhammad al-Idrus. Itu min gaul ba'dul bulagha, orang-orang yang baligh fi syair. Al-wujuhu maraya itu, al-wujuhu maraya turika asrar al-baraya. Muka-muka itu adalah cermin yang memperlihatkan kepadamu rahasia makhluk. Maksudnya kita mau tahu orang ini wataknya culas apa baik,
penipu apa jujur. Itu kalau kita paham kejiwaan kelihatan sih di mukanya itu. Ini cerita ilmu kejiwaan. Belum lagi orang mukmin itu ditambah oleh Allah Ta'ala selain taruh dia ahli jiwa. Dia diberi oleh Allah Ta'ala namanya firasah. Firasah as-sadiqah. Kalau Syekhuna Abu Yahya sering membahas sima itu. Sima hum fi wujuhihim itu. Bukan hanya min athari sujud, min athari titik-titik kan. Itu ada sima. Sima min babil firasah. Orang bisa paham simanya perorangan ya dari firasah. Nah, di atas itu ada kasyaf. Kalau kasyaf bila kalam, jelas tahu. Khoslatani la yakunani fi munafiqin. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu orang kalau hatinya masih ada nifak, tidak akan bisa tingkah lakunya baik, ya, baik yang dituntun hati. Fiqhun fid din, pemahaman agama yang dari hati gitu. Nah, munafik kan lisan. Sampai kalau kata Syekh Nabi Said hanya nggak sampai turun dari leher itu, segitu aja tuh. Nggak bisa netes ke hati, ya itu yang sering saya dengar dari Ki Ahmad Ki Hasani dulu pembahasan dari Syekh Nabi Said. Nggak sampai bisa netes ke hati. Nah, netes ke hati ini mukmin sudah. Terus sampai netes ke hati itu mukmin. Allah yaj'aluni wa iyyakum wa dzurriyyah wal ahbab minhum. Itu penting itu ilmu netes ke hati itu. Ma huwa ilmu yang netes ke hati? Ilmu yang menetes ke hati itu Anda membaca hadis Rasulullah SAW tentang qiyamul lail. Anda membaca kalamul aulia tentang qiyamul lail. Anda membaca fadail qiyamul lail. Asalnya Anda belum melakukan tahajud. Setelah membaca itu tersentuh hati Anda. Wa ta'mal. Nah, itu namanya ilmu yang netes ke hati. Itu enggak akan dipunyai munafik itu. Idza amilta qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil lail ba'da ma sami'tal hadits, tersentuh hati Anda setelah membaca satu hadis atau satu makalah dari ulama atau aulia. Nah, itu dalil bahwa Anda saat itu tidak munafik. Sedang menjadi mukmin. Tapi kalau mendengar hadis atau makalah ulama tentang qiyamul lail, enggak netes ke hati, saat itu Anda sedang munafik. Selesai. Meskipun bukan munafik i'tiqadi, masih munafik amali. Kalau munafik i'tiqadi ya kita insyaallah tidak ya. Tidaklah kita nasyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, munafik amali ini yang gawat ini. Sahabat-sahabat Nabi aja ketakutan. Saya ini munafik bukan ya. Tuh. Baca aja di syarah-syarah hadis, di syarah Arba'in Nawawi ada. Adraktu berapa itu sekian puluh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum, setiap satu dari mereka khafu ala anfusihim minan nifaq. Ketakutan hatinya ada munafik apa, ada sifat kemunafikan, munafik amali apa tidak. Repot kalau urusan munafik amali itu. Baca Quran gak nangis aja kalau mazhabnya Ustadz Imam berarti ada nifaq. Baca Quran sehari gak sampai 1 juz mazhabnya Ustadz Imam ini, berarti di hati ada nifaq. Meskipun munafik amali. Tidak meningkat, ini kalau mazhabnya Ustadz Imam. Dari satu hari ke hari berikutnya, tidak meningkat ini. Ada nifaq. Dengerin aja ceramah-ceramah yang mulia itu, yang tentang pembahasan itu. Tapi bukan munafik i'tiqadi, dia munafik amali. Obatnya munafik amali itu ya ibadah. Perbanyak ibadah, nanti tambah tipis hilang. Kalau hilang jadi mukmin khalis. Allahumma ja'alna minhum. Nah, kalau sudah menjadi mukmin khalis,
tinggal mempertahankan. Tsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah. Pertahankan itu yang sulit ya. Natul ma'una minallah supaya tidak turun lagi. Sampai kapan dipertahankan? Sampai akhir umur. Ketika ajal menjemput, kita sedang dalam keadaan mukmin khalis. Dalam keadaan itu meninggal ala husnul khatimah. Al-Imam Al-Ghazali itu kan beliau itu setelah menjadi ulama besar, allamah, sebagai gelar Hujjatul Islam. Ini saya sisip-sisipkan aja. Saya kan janji mau membahas manaqib Imam Al-Ghazali syai'an fa syai'an supaya tambah i'tiqad kepada beliau. Imam Ghazali itu ada riwayat yang mengatakan beliau hafal 500.000 hadis. Memang tidak sebanyak Imam Ahmad bin Hanbal ya, dan beliau hafal 1 juta itu. Ada lagi riwayat mengatakan 300.000 hadis. Itu ada pembahasan-pembahasan yang saya dapatkan itu. Bahkan ketika beliau meninggal, saya nggak salah ingat itu, fi sadrih Sahihul Bukhari. Naam, beliau bukan muhaddis seperti Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, memang tidak. Bukan muhaddis seperti beliau-beliau itu. Tapi bukan berarti beliau tidak mengerti hadis. Bagaimana dibilang tidak mengerti hadis? Itu hadisnya juga ribuan. Al-Imam Al-Ghazali itu ketika beliau di menara Masjid Damaskus, kan khalwah 10 tahun di situ tuh. Ini cerita setelah beliau dapat gelar Hujjatul Islam, sudah ngajar di Nizamiyah, terus kan saya sering cerita itu kan, kemudian beliau siyahah itu pergi sampai ke Syam, naik ke menara itu kan khalwahnya 10 tahun. Apa yang dikerjakan Imam Ghazali? Beliau zikir hati, zikir qalbi dari situ di menara itu selama 10 tahun. Siapa guru beliau? Guru beliau itu Al-Imam Abu Ali Al-Farmadi. Itu kalau kita lihat silsilah Thariqah Naqsyabandiyah, Sayyidina Naqsyabandi atasnya lagi masih itu, berapa tingkat di atasnya. Cari aja itu, ada nama Abu Ali Al-Farmadi. Farmadi itu satu daerah di Tus, di Khurasan, di Iran. Beda kampung aja sama Imam Ghazali, sama-sama dari daerah sana. Itu mursyidnya Imam Ghazali di mata rantai Naqsyabandiyah. Atasnya Sayyidi Bahauddin ya, bukan saya mengatakan Imam Ghazali mengambil thariqah dari Sayyidi Naqsyabandi, bukan, beda zaman. Atasnya lagi Abu Ali Al-Farmadi. Yang menarik itu selama 10 tahun beliau zikir khafi, ya kayak thariqah Naqsyabandiyah itu zikir Allah. Ya, perhatikan ini penting. Sampai beliau mendapatkan mukasyafah, inkasyaf alaihi al-hujub, bukan satu hijab itu kebuka, sampai melihat surga, melihat neraka, melihat malaika, melihat anbiya, arwah yang saya maksud ya, arwahul anbiya, melihat malaika. Ini jangan sampai salah paham, ini hati-hati pemahamannya yang terakhir ini. Sampai beliau berkata, ra'aitu rabbi bi'aini qalbi. Itu ketika di khalwah di menara itu. Saya melihat Tuhanku, perhatikan, bi'aini qalbi, dengan mata hatiku. Jadi bukan mengaku melihat Allah dalam keadaan hidup dengan mata telanjang. Kalau itu udah mustahil kan? Mustahil kalau itu. Saya tidak akan membahas maksudnya ra'aitu rabbi bi'aini qalbi, itu mahalluhu kutubut tauhid. Bukan mengaku melihat Allah mustahil dilihat di alam dunia. Selagi orang hidup tidak mungkin melihat zat Allah dengan mata telanjang. Makna bi'aini qalbi, yakni bi'ainil ma'rifah. Betul-betul menjadi arif billah. Sampai nihayah sudah. Kalau ada orang suluk sampai lulus mengatakan ra'aitu rabbi bi'aini qalbi, itu usulnya udah ujung.
udah kamil itu. Nah itu beliau berhasil itu mengikuti thariqah Abu Ali Al-Farmadi yang orang daerah Khurasan juga. Syekh itu mursyidnya Imam Al-Ghazali, salah satu guru beliau. Lakin in fataha ala yadihi, yang zikir Allah itu. Masya Allah. Jadi meskipun Imam Ghazali itu lebih masyhur di dalam ilmu zahir, bimakna tidak semasyhur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam karamahnya. Kan ilm, serba ilm kan, qutbul ulum Imam Ghazali itu. Kalau Syekh Abdul Qadir qutbul maqamat. Tapi suluknya itu sampai ujung. Nihayatul wusul sudah sampai. Hanya kalau Syekh Abdul Qadir didhahirkan karamahnya di alam dunia, Al-Imam Al-Ghazali yang didhahirkan ilmunya. Masya Allah. Coba kalau mau membuktikan bahwa Imam Ghazali itu intishar karamahnya tidak kalah dengan Syekh Abdul Qadir, hanya beda jenis. Kalau Syekh Abdul Qadir kan ya udah kelihatan lah di Indonesia, tiap kampung manakipan apa itu ada Syekh Abdul Qadir. Al-Imam Al-Ghazali, coba cari kitab mau dari orang zaman sekarang, orang zaman pertengahan, abad pertengahan dengan abad ba'da zaman Imam Ghazali atau fi zamanihi, cari aja di riwayat-riwayat. Ada enggak kitab tasawuf yang enggak ada qaul Al-Ghazali? Cari, gak kira ada. Ya kecuali yang bukan di zamannya lah ya, yang Gobel Imam Ghazali ya jelas mustahil ada qaul Al-Ghazali. Yang ba'da wujudil ihya, ba'da wafatil Imam Ghazali atau fi asruh. Kan fi asruh aja kan pernah itu beliau masuk satu masjid, enggak taunya si penceramahnya bilang qaul Al-Ghazali. Keluar lagi dari masjid itu. Itu karamahnya Al-Imam Al-Ghazali. Yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Nafi' jiddan. Beni'mal karamah. Bukan saya katakan Syekh Abdul Qadir karamahnya kalah, saya enggak berani kalah-kalahan. Allah Ta'ala ikhtara li Syekh Abdul Qadir karamat seperti itu. Wa ikhtara lil Imam Al-Ghazali karamah seperti itu. Dua-duanya min Allah, dua-duanya azim, dua-duanya nafi' li dini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya jenisnya aja beda. Masya Allah. Dan ila yaumil qiyamah saya kira itu qaul Al-Ghazali tidak akan habis. Masya Allah. Nah ternyata beliau berhasil begitu tuh capek. Dalam umur yang sesingkat itu ini khalwahnya aja 10 tahun. Amalkan zikir Allah, Allahu Akbar. 10 sinin ma huwa qad qalil. Dan tetap ada yadil mursyid ya. Ambil ijazah isnad zikir. Ini saya juga punya pemahaman baru. Kalau ada orang yang thariqah apapun, kan ada tuh yang kadang kurang cocok, nggak mau, karena thariqah saya ini saya nggak mau ngambil zikir Naqsyabandi, thariqah saya ini saya nggak mau ngambil zikir ini. Ini bisa kita jadikan contoh Imam Ghazali itu. Imam Ghazali itu kan thariqahnya disebut Ghazaliyah kan. Ternyata ada hubungan dengan zikir khafi Abu Ali Al-Farmadi. Sayyidina Maulana Abu Ali Al-Farmadi radhiyallahu anhu. Ada syekh. Abu Ali Al-Farmadi ada hubungan dengan thariqah Naqsyabandiyah. Sedangkan thariqah segitu banyaknya itu rata-rata pasti baca dan ikut dengan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi tetap terhubung itu thariqah itu. Setelah kita baca ini, baca itu, oh berhubungan ya. Ternyata berhubungan ya wis itu thariqah itu. Bersihkan hati, zikrullah, taat kepada Allah Rasulullah sama mursyid, utrukil ma'asi, watruk hubbad dunya, min ayyi tariq tadkhul tasil ila Allah. Jadi jangan terlalu kaku dan fanatik. Ana enggak mau baca zikir ini bukan dari guru ana ini. Imam Ghazali enggak tahunya sama Naqsyabandi yang ngambil.
Futuhnya di situ lagi di ala yadi Syekh Abu Ali Al-Farmadi. Wa in kana, saya sendiri punya pendapat Imam Ghazali itu bukan hanya futuh sekali, futuhat. Banyak cerita, ada cerita lagi ala yad Syekh Fulan fatahullah alaih, ada lagi cerita yang ala dzikr hatta. Saya kira futuhnya tuh macam-macam Imam Ghazali itu, enggak satu itu. Tapi in kasyaf lahu alamul malakut, na'am, ala yad Syekh Abu Ali Al-Farmadi. Sampai ada kata-kata ra'aitu rabbi bi'aini qalbi. Tolong jangan salah paham, ra'aitu rabbi bi'aini qalbi ay bi'ainil ma'rifah. Lianna qalbahu 'arafa Allah. Hatinya tahu kepada Allah Ta'ala, bukan melihat Allah dengan mata telanjang. Itu mustahil fil hayah ad-dunyawiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.